Pernahkah Anda merasa bahwa hidup terus-menerus menguji kesabaran dan ketahanan Anda? Ketika tantangan datang bertubi-tubi, saat harapan mulai terasa jauh, dan ketika semua orang di sekitar Anda tampaknya menyerah atau mengeluh, Anda tetap melangkah maju. Mungkin Anda pernah merasa kelelahan, frustasi, atau bahkan ingin menyerah, tetapi entah bagaimana, Anda selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Banyak orang mengukur kekuatan dari seberapa keras seseorang melawan dunia, seberapa besar pencapaian mereka, seberapa tangguh mereka menghadapi konflik, atau seberapa kuat mereka menunjukkan ketegasan dalam hidup. Namun, dalam filsafat stoikisme, kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa keras Anda melawan dunia luar, tetapi dari seberapa tenang, bijaksana, dan stabil Anda dalam menghadapi badai kehidupan. Kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah merasa sakit, takut, atau ragu, tetapi tentang bagaimana Anda merespon semua itu. Apakah Anda tetap tenang saat menghadapi kesulitan? Apakah Anda mampu mengendalikan emosi Anda ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana? Apakah Anda mampu terus maju meskipun hidup terasa berat? Jika ya, mungkin Anda jauh lebih kuat dari yang Anda sadari. Jadi, bagaimana cara mengetahui apakah Anda memiliki ketahanan mental dan emosional yang luar biasa? Berikut adalah 7 tanda yang menunjukkan bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira. 1. Anda tidak terlalu mengkhawatirkan hal yang tidak bisa Anda kontrol. Dalam hidup, tidak semua hal berjalan sesuai keinginan kita. Ada banyak faktor di luar kendali yang bisa memengaruhi kehidupan kita, mulai dari kondisi cuaca, opini orang lain, keputusan orang lain, hingga kejadian di masa lalu yang sudah tidak bisa diubah. Namun, orang yang kuat secara mental memahami bahwa mengkhawatirkan hal-hal ini tidak akan membawa manfaat. Ajaran stoikisme memiliki konsep yang disebut dikotomi kendali, yang membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Ini adalah prinsip yang memungkinkan seseorang untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian. Jika sesuatu berada di luar kendali kita, maka tidak ada gunanya membuang energi untuk mengeluh atau merasa cemas. Sebaliknya, jika ada sesuatu yang bisa kita pengaruhi, maka fokus kita sebaiknya diarahkan pada tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Misalnya, ketika cuaca buruk mengganggu rencana perjalanan Anda, kebanyakan orang mungkin akan kesal, mengeluh, atau bahkan membiarkan suasana hati mereka memburuk sepanjang hari. Namun, seseorang yang memiliki mentalitas kuat akan segera menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa mengubah cuaca. Mereka akan mencari solusi lain, seperti menyesuaikan jadwal, mencari aktivitas alternatif, atau sekadar menikmati waktu istirahat yang tidak terduga. Begitu juga dalam menghadapi opini orang lain. Anda sadar bahwa tidak semua orang akan menyukai atau setuju dengan Anda, dan itu tidak masalah. Alih-alih berusaha menyenangkan semua orang atau merasa sedih karena kritik, Anda memilih untuk tetap berpegang pada prinsip Anda sendiri. Anda memahami bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan adalah cara Anda merespons situasi. Orang yang tidak memahami konsep ini seringkali terjebak dalam emosi negatif. Mereka mudah marah, frustrasi, atau stres saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Tetapi Anda berbeda. Anda telah melatih diri untuk menerima kenyataan dengan bijak, fokus pada solusi, dan tidak membiarkan diri larut dalam perasaan negatif terhadap sesuatu yang tidak bisa diubah. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup, tetapi juga lebih produktif. Energi Anda tidak terbuang percuma untuk hal-hal yang sia-sia, melainkan digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bisa membuat perbedaan. Anda lebih damai, lebih bahagia, dan lebih efektif dalam menghadapi tantangan hidup. 2. Anda tidak mudah terpancing emosi. Ketika seseorang menghina atau memperlakukan Anda dengan buruk, apakah Anda langsung marah dan bereaksi spontan, atau Anda tetap tenang dan berpikir sebelum bertindak? Banyak orang cenderung bereaksi secara emosional ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Mereka mungkin langsung tersinggung, membalas dengan kemarahan, atau bahkan membiarkan emosi mereka menguasai keputusan yang mereka ambil. Namun, orang yang kuat secara mental tidak mudah terpancing emosi. Mereka memahami bahwa reaksi yang tidak terkendali hanya akan memperburuk keadaan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, pernah berkata, "Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar.
sadarilah ini, maka Anda akan menemukan kekuatan. Pernyataan ini mengajarkan bahwa kita tidak bisa selalu mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Bayangkan seseorang yang menghadapi kritik atau hinaan dari orang lain. Orang yang tidak memiliki kendali atas emosinya mungkin akan langsung membalas dengan amarah atau merasa sedih dan terpuruk. Sebaliknya, seseorang yang memiliki mentalitas kuat akan melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih objektif. Mereka akan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini layak untuk saya tanggapi dengan emosi? Apakah kemarahan saya akan membawa manfaat? Dengan memahami bahwa emosi negatif hanya akan membuat keadaan semakin buruk, Anda belajar untuk mengendalikan diri. Daripada bereaksi secara impulsif, Anda memilih untuk mengambil jeda, menarik napas, dan berpikir jernih sebelum bertindak. Ketenangan dalam menghadapi situasi sulit bukan berarti Anda lemah, justru itu adalah bukti kekuatan sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan untuk tidak mudah terpancing emosi bisa memberikan banyak manfaat. Anda akan lebih dihormati oleh orang lain, karena mereka melihat Anda sebagai pribadi yang dewasa dan bijaksana. Anda juga akan lebih mampu mengambil keputusan yang lebih baik, tanpa dipengaruhi oleh kemarahan sesaat atau emosi negatif lainnya. Pada akhirnya, kendali diri adalah salah satu bentuk kekuatan terbesar. Ketika Anda bisa tetap tenang dalam menghadapi provokasi, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang memiliki kontrol penuh atas diri sendiri, bukan seseorang yang mudah terombang-ambing oleh kata-kata atau tindakan orang lain. 3. Anda tidak takut sendiri dan bisa berdamai dengan kesendirian. Banyak orang merasa gelisah saat sendirian. Mereka selalu mencari hiburan, gangguan, atau validasi dari orang lain untuk mengisi kekosongan yang mereka rasakan. Bagi sebagian orang, kesendirian terasa menakutkan. Seolah-olah tanpa kehadiran orang lain, hidup mereka menjadi kurang berarti. Namun, jika Anda bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa cemas atau kesepian, itu adalah tanda kekuatan mental yang luar biasa. Orang yang kuat secara mental tidak bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Mereka tidak merasa perlu untuk terus-menerus mencari perhatian, interaksi sosial, atau pengakuan agar merasa berarti. Mereka memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam diri. Seperti yang dikatakan filsuf Stoik Seneca, orang yang mencari kebahagiaan di luar dirinya sendiri akan selalu kecewa. Ketika Anda bisa berdamai dengan kesendirian, Anda memiliki kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Anda bisa merenung, memahami pikiran dan emosi Anda, serta mengevaluasi hidup tanpa distraksi. Kesendirian juga memberi ruang untuk berkembang. Anda bisa belajar sesuatu yang baru, mengejar hobi, atau sekadar menikmati ketenangan yang jarang didapatkan dalam kehidupan yang penuh kesibukan. Banyak tokoh besar dalam sejarah, termasuk para filsuf stoik, seniman, dan pemikir hebat, menghabiskan waktu sendirian untuk berpikir, menulis, dan menciptakan sesuatu yang bernilai. Mereka memahami bahwa kesendirian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi justru sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan pribadi. Sebaliknya, orang yang selalu merasa gelisah saat sendiri seringkali berusaha mengisi kekosongan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, menghabiskan waktu di media sosial tanpa tujuan, mencari validasi dari orang lain, atau menghindari perasaan tidak nyaman dengan mengalihkan perhatian ke hiburan instan. Ketika Anda bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa kesepian, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah individu yang mandiri secara emosional. Anda tidak takut dengan pikiran Anda sendiri, dan Anda bisa menemukan kedamaian dalam kesendirian. Itu adalah tanda bahwa Anda memiliki ketenangan batin yang tidak tergoyahkan oleh keadaan luar. Pada akhirnya, kemampuan untuk berdamai dengan kesendirian bukan hanya tentang menikmati waktu sendiri, tetapi juga tentang memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada siapa yang ada di sekitar Anda, melainkan pada bagaimana Anda menghargai dan menerima diri Anda sendiri. 4. Anda tidak mengeluh saat menghadapi kesulitan. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Setiap orang, tanpa terkecuali, akan menghadapi berbagai tantangan, hambatan, dan momen sulit. Namun, perbedaan antara mereka yang kuat dan mereka yang lemah terletak pada bagaimana mereka meresponsnya. Orang yang kuat tidak menghabiskan waktu untuk mengeluh atau merasa kasihan pada diri sendiri. Mereka tidak menyalahkan keadaan,
orang lain, atau nasib. Sebaliknya, mereka menerima kenyataan bahwa kesulitan adalah bagian alami dari kehidupan dan tantangan yang harus dihadapi. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan adalah guru terbaik. Dalam pandangan Stoik, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh jika kita memilih untuk melihatnya dengan cara yang tepat. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Hal yang mengganggumu bukanlah kejadian itu sendiri, tetapi bagaimana cara kamu menanggapinya." Ini berarti bahwa bukan situasi sulit yang menentukan apakah kita akan terpuruk atau berkembang, melainkan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Orang yang kuat secara mental memahami bahwa mengeluh tidak akan mengubah keadaan. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk mencari solusi dan terus maju. Misalnya, ketika menghadapi kegagalan, sebagian orang mungkin larut dalam kesedihan, menyalahkan keadaan, atau bahkan berhenti mencoba. Tetapi seseorang dengan mentalitas yang kuat akan melihat kegagalan sebagai pelajaran. Mereka akan bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa memperbaiki diri ke depannya?" Daripada tenggelam dalam keluhan, mereka menggunakan pengalaman tersebut untuk menjadi lebih baik. Sikap ini tidak hanya membuat hidup lebih produktif, tetapi juga lebih damai. Ketika Anda berhenti mengeluh dan mulai menerima kenyataan dengan lapang dada, Anda akan merasakan lebih sedikit stres dan lebih banyak ketenangan. Anda memahami bahwa hidup memang penuh tantangan, tetapi setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, orang yang tidak mengeluh adalah mereka yang benar-benar mengendalikan hidupnya. Mereka tidak membiarkan keadaan luar menentukan kebahagiaan mereka, tetapi mengambil kendali penuh atas bagaimana mereka merespons setiap situasi. Dengan pola pikir ini, tidak ada kesulitan yang terlalu besar untuk dihadapi, karena Anda tahu bahwa setiap rintangan adalah langkah menuju perkembangan dan keberhasilan. 5. Anda bisa mengendalikan diri dan menunda kepuasan sesaat. Di dunia yang serba instan ini, banyak orang ingin mendapatkan kepuasan dengan cepat, entah itu dalam bentuk uang, kesuksesan, atau hiburan. Namun, orang yang benar-benar kuat memahami pentingnya kesabaran dan disiplin. Jika Anda bisa menahan godaan untuk mendapatkan kepuasan sesaat demi tujuan jangka panjang, itu adalah tanda bahwa Anda memiliki pengendalian diri yang luar biasa. Filsuf Stoik percaya bahwa mengendalikan diri adalah bentuk kebebasan tertinggi. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, tidak ada yang lebih kuat daripada orang yang bisa menguasai dirinya sendiri. 6. Anda menerima kegagalan dan belajar darinya. Kegagalan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam hidup. Tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha, ada saat-saat ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Namun, perbedaan utama antara orang yang kuat dan orang yang lemah terletak pada bagaimana mereka menanggapi kegagalan tersebut. Orang yang lemah seringkali melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Mereka merasa hancur, kehilangan semangat, dan bahkan menyerah sebelum mencoba lagi. Mereka terjebak dalam rasa takut akan kegagalan, sehingga lebih memilih untuk tidak mengambil risiko sama sekali. Akibatnya, mereka tetap berada di tempat yang sama, tanpa pertumbuhan atau perkembangan. Sebaliknya, orang yang kuat melihat kegagalan sebagai pelajaran berharga. Mereka memahami bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Setiap orang yang berhasil dalam hidup telah menghadapi kegagalan berkali-kali, tetapi perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan kegagalan tersebut menghentikan mereka. Justru, mereka menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Tidak semua hal ada dalam kendali kita, dan terkadang, meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Yang terpenting bukanlah apakah Anda gagal atau tidak, tetapi bagaimana Anda merespons kegagalan tersebut. Jika Anda melihatnya sebagai akhir, maka itu benar-benar menjadi akhir. Tetapi jika Anda melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, maka kegagalan justru menjadi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, pernah berkata, "Hidup seseorang dibentuk oleh pikirannya sendiri." Artinya, cara kita berpikir dan memandang dunia akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Jika Anda memilih untuk melihat kegagalan sebagai sebuah pengalaman yang dapat memperkuat Anda,
maka Anda akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih bijaksana. Misalnya, ketika Anda gagal dalam suatu proyek atau bisnis, Anda bisa memilih untuk menyerah dan merasa tidak mampu. Atau, Anda bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini? Kesalahan apa yang bisa saya perbaiki? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik di kesempatan berikutnya? Dengan sikap seperti ini, setiap kegagalan yang Anda alami justru menjadi modal untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Pada akhirnya, menerima kegagalan bukan berarti pasrah. Sebaliknya, ini adalah tentang memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Dan setiap orang yang sukses telah melewati banyak kegagalan sebelum akhirnya mencapai puncak. Yang membedakan mereka adalah ketahanan mental mereka untuk terus bangkit, belajar, dan mencoba lagi. Jika Anda bisa melakukan hal yang sama, maka tidak ada kegagalan yang benar-benar bisa menghentikan Anda. 7. Anda tidak membiarkan opini orang lain mengendalikan hidup Anda. Berapa banyak orang yang merasa cemas atau takut karena pendapat orang lain? Betapa seringnya seseorang menahan diri untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan hanya karena takut dikritik atau tidak disetujui oleh orang lain. Dalam kehidupan, opini orang lain memang tidak bisa dihindari. Akan selalu ada orang yang menilai, mengomentari, atau bahkan meremehkan pilihan dan keputusan yang kita buat. Namun, orang yang kuat memahami bahwa tidak semua orang akan menyukai mereka, dan itu tidak masalah. Mereka tidak membiarkan kritik atau opini negatif menghancurkan kepercayaan diri mereka. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jika seseorang mencoba mengendalikan kebahagiaan Anda, itu berarti Anda telah memberinya kekuasaan atas diri Anda." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa saat kita terlalu peduli dengan pendapat orang lain, kita secara tidak sadar menyerahkan kendali atas kebahagiaan dan hidup kita kepada mereka. Kita mulai hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bahkan jika itu bertentangan dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Orang yang kuat secara mental memahami bahwa opini orang lain hanyalah refleksi dari pandangan mereka sendiri, bukan kebenaran mutlak. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki perspektif yang berbeda dan tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Daripada menghabiskan energi untuk mencoba mendapatkan validasi dari orang lain, mereka memilih untuk tetap fokus pada tujuan dan nilai-nilai yang mereka yakini. Bayangkan seseorang yang memiliki impian besar, mungkin ingin memulai bisnis sendiri, mengejar karier yang tidak biasa, atau melakukan sesuatu yang dianggap berbeda oleh masyarakat. Jika mereka terlalu memikirkan pendapat orang lain, mereka mungkin tidak akan pernah berani melangkah. Namun, jika mereka memiliki keteguhan hati, mereka akan tetap berjalan maju, meskipun ada orang yang meragukan mereka. Ketika Anda berhenti membiarkan opini orang lain mengendalikan hidup Anda akan merasa lebih bebas. Anda tidak lagi terikat oleh ketakutan akan penilaian orang lain, dan Anda bisa menjalani hidup sesuai dengan apa yang benar-benar Anda inginkan. Anda mulai membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk diri Anda sendiri, bukan berdasarkan harapan atau tekanan dari orang lain. Pada akhirnya, menjadi kuat berarti memahami bahwa hanya Anda yang bertanggung jawab atas hidup Anda. Kritik dan komentar negatif mungkin akan selalu ada, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Anda meresponsnya. Jika Anda bisa tetap fokus pada tujuan Anda tanpa terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain, maka Anda adalah orang yang benar-benar kuat. Kesimpulannya, kekuatan sejati bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang ketahanan mental dan emosional. Orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menghadapi kesulitan, melainkan mereka yang mampu menghadapinya dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan kendali diri. Jika Anda memiliki beberapa atau bahkan semua tanda yang telah dibahas sebelumnya, itu berarti Anda adalah seseorang yang sangat kuat. Anda tidak mudah terguncang oleh kritik, kegagalan, atau ketidakpastian hidup. Anda mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Anda tidak membiarkan emosi sesaat menguasai keputusan Anda, dan Anda memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tetapi Anda tetap maju dengan kepala tegak. Dalam Stoikisme, ada satu prinsip utama yang menjadi pedoman hidup. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri.
Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa sulit situasi yang kita hadapi, kita selalu memiliki pilihan dalam bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita akan membiarkan diri tenggelam dalam frustrasi dan kemarahan, atau kita akan menerima kenyataan dengan ketenangan dan kebijaksanaan? Orang yang kuat tidak menghabiskan waktunya mengeluh atau menyalahkan keadaan. Mereka memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan dan memilih untuk belajar dan berkembang dari setiap pengalaman. Mereka tidak bergantung pada validasi dari orang lain untuk merasa bahagia, dan mereka tidak takut untuk berdiri sendiri jika diperlukan. Jadi, apakah Anda sudah melihat tanda-tanda ini dalam diri Anda? Jika ya, teruslah berkembang. Jika belum, ketahuilah bahwa kekuatan mental bukanlah sesuatu yang tetap. Itu bisa dilatih dan diperkuat setiap hari melalui kesabaran, refleksi, dan tindakan yang disengaja. Kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan, dan lepaskan apa yang tidak. Itulah kunci kekuatan sejati.